Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum kelas 4 Al-Jazari. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita akan belajar pendidikan agama Islam. Kali ini kita masih membahas bab 4, yaitu bersih itu sehat, yaitu tentang toharoh atau bersuci. Insya Allah masih ingat ya, apa itu toharoh atau bersuci. Jadi toharoh berarti membersihkan atau menghilangkan najis dan hadas baik dari badan, pakaian maupun tempat sampai suci menurut hukumnya. Toharoh ada dua. Yang pertama yaitu toharoh hukmiyah, yaitu bersuci dari hadas yang dikhususkan pada badan. Yang kedua yaitu toharoh hakikiyah, yakni bersuci dari najis. Najis ini bisa terdapat pada tubuh, pakaian, dan tempat. Nah, apa itu hadas? Hadas adalah suatu peristiwa atau keadaan yang dapat membatalkan ibadah. Jadi ketika kita ibadah, misalkan sholat, kemudian kita berhadas, maka itu bisa membatalkan sholat kita. Macam-macam hadas. Yang pertama yaitu hadas kecil. Jadi sebab-sebab hadas kecil misalnya buang air kecil, buang air besar, dan kentut. Cara toharohnya yaitu dengan wudu atau tayamum. Yang kedua yaitu hadas besar. Sebab-sebab hadas besar misalnya setelah haid atau nifas. Dan cara toharohnya yaitu dengan mandi wajib. Selanjutnya najis. Apa itu najis? Najis secara bahasa berarti kotoran. Sedangkan secara istilah atau menurut syara artinya segala sesuatu yang bisa mempengaruhi sahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berupa kotoran yang melekat pada tubuh, pakaian, atau tempat sholat. Jadi jika ada sesuatu yang kotor yang menempel di badan kita atau di pakaian kita atau tempat sholat kita, itu namanya najis ya. Jadi bisa mempengaruhi sahnya sholat kita. Jadi ketika kita sholat, kemudian di sajadah kita, tempat sholat kita ternyata ada kotorannya. Nah, itu bisa membatalkan sholat kita. Sholat kita menjadi tidak sah. Jenis-jenis najis. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah. Ulangi, najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya yaitu air kencing anak laki-laki atau bayi ya, bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibu. Nah, cara membersihkannya ini cuma cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Jadi misalkan kita gendong bayi ini ya, bayinya ini usianya kurang dari 2 tahun, bayi laki-laki ya.
usianya kurang 2 tahun yang masih minum ASI saja, kemudian ternyata ngompol. Nah, cara mencucikannya itu misalkan pakaian kita yang kena ompolnya ya, nah itu tidak perlu kita cuci pakaian kita, cukup di air saja. Jadi kita ambil air sedikit, kemudian kita percikan dengan jari-jari kita. Nah itu sudah suci, baju kita sudah menjadi suci, karena ini adalah najis yang ringan, najis mukhaffafa. Tapi kalau bayi perempuan itu tidak ya, itu tidak bisa diperciki air saja kemudian menjadi suci, tidak ya. Jadi nanti kalau kencingnya bayi perempuan itu masuk ke jenis najis yang kedua, yaitu najis mutawassithah, yaitu najis sedang. Jadi contohnya darah, nanah, air kencing, bangkai binatang darat yang berdarah, kotoran binatang, kotoran manusia, arak dan muntahan. Jadi semuanya ini adalah najis sedang ya. Nah, najis mutawassithah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama najis hukmiyah, yaitu diyakini ada tapi zat, bau, warna dan rasanya itu tidak nyata. Jadi kita yakin ini baju kita itu kena ompol gitu ya, tapi kita cium itu nggak ada baunya, nggak ada warnanya gitu, tapi kita tahu bahwa di situ sudah kena ompol. Nah ini cara mencucikannya dengan mengalirkan air pada bekas najis tersebut. Jadi kita siram ya, jadi disiram dengan air. Kemudian yang kedua yaitu najis ainiyah, yaitu najis yang nampak, jadi kelihatan wujudnya, jadi masih nampak zatnya, warna, bau dan rasanya. Jadi kelihatan ini kuning, ini kena ompol gitu ya. Jadi cara mencucikannya dengan menghilangkan zat, warna, bau dan rasa benda najis tersebut sampai diyakini bahwa najis tersebut benar-benar hilang. Jadi sudah kelihatan, karena sudah kelihatan itu ada najisnya, maka kita bersihkan ya, bersihkan sampai najis tersebut benar-benar hilang, sampai tidak ada zatnya, tidak kelihatan, kemudian tidak ada warnanya, kemudian juga baunya dan juga rasanya tidak terasa. Oke. Nah, yang ketiga yaitu najis mughalladhah. Coba kita ulangi, najis mughalladhah. Nah, ini adalah najis yang berat. Najis ini yaitu najis apa saja yang berasal dari anjing dan babi. Jadi bisa sentuh ya, dari bulunya, air liurnya, darahnya, apalagi kotorannya ya, semuanya yang berasal dari anjing dan babi itu adalah najis mughalladhah, jadi najis yang berat. Nah, cara mencucikannya dengan menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Misalkan kena ada pakaian itu ya, kena air liurnya anjing gitu ya. Jadi air liurnya ini disiram dulu, dihilangkan dulu sampai nggak ada. Baru kemudian dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Yang salah satunya menggunakan debu yang suci. Selanjutnya kita akan membahas wudhu. Wudhu adalah bersuci dengan menggunakan air bersih atau air suci yang dapat
mensucikan. Jadi airnya suci dan air itu bisa digunakan untuk bersuci, untuk menghilangkan hadas kecil pada anggota tubuh yang telah ditentukan. Syarat-syarat wudhu. Jadi syarat-syarat ini harus dipenuhi. Jika salah satunya tidak dipenuhi, maka wudhunya menjadi tidak sah. Nah, jadi berikut ini adalah syarat-syarat wudhu. Yang pertama yaitu Islam. Jadi kalau mau berwudhu harus Islam dulu, baru wudhunya itu bisa diterima. Wudhunya itu bisa menjadi sah. Yang kedua yaitu mumayyiz atau sudah balik atau dewasa. Nah, ini ditandai dengan sudah dapat membedakan mana hal yang baik dan yang buruk. Jadi kalau sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk, maka dia itu sudah termasuk mumayyiz. Yang ketiga yaitu tidak berhadas besar, karena wudhu ini hanya bisa menghilangkan hadas kecil. Yang keempat, dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jadi syaratnya airnya harus suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Jadi tidak hanya suci, ya. Misalkan air kopi gitu ya. Kopi itu kan suci ya, tapi bisa nggak kita wudhu dengan air kopi? Tentu saja tidak bisa ya, karena tidak bisa mensucikan. Yang kelima yaitu tidak ada sesuatu yang menghalangi air ke anggota wudhu seperti getah, cat, atau yang lainnya. Jadi di anggota tubuh, kalau misalkan kita habis main-main lem gitu misalnya ya, jadi terus masih nempel di tangan kita, nah itu harus dibersihkan dulu ya. Jadi tidak boleh masih ada benda yang menghalangi air untuk menyentuh tangan kita tadi, atau misalkan kuteks gitu ya di kuku. Nah itu juga harus kita hilangi dulu sebelum kita berwudhu. Selanjutnya yaitu rukun wudhu. Rukun wudhu adalah apa saja yang harus kita kerjakan ketika kita wudhu. Jadi kalau salah satunya tidak dikerjakan, maka wudhunya itu menjadi tidak sah. Nah, rukun-rukunnya yaitu yang pertama niat. Jadi kita niatkan di dalam hati bahwasanya kita berwudhu ini adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian yang kedua yaitu membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke kuku. Keempat mengusap sebagian kepala. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan terakhir adalah tertib. Nah, tertib ini adalah berurutan. Niat dulu, kemudian membasuh muka, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian terakhir mengusap kedua kaki. Jadi tidak boleh dibolak-balik, kaki dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian muka, kemudian baru niat. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi harus berurutan sesuai dengan tuntunannya ini. Jadi ini rukun wudhu adalah yang kita ingat ya, yang wajib kita kerjakan ketika kita wudhu. Selanjutnya yaitu sunnah-sunnah wudhu. Kalau tadi rukun itu wajib ya, wajib kita kerjakan. Sedangkan sunnah-sunnahnya adalah yang tidak wajib kita kerjakan. Jadi udah tahu kan kalau sunnah? Jadi sunnah kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala, tapi kalau tidak kita kerjakan tidak
tidak apa-apa. Yang pertama yaitu membaca basmalah pada permulaan wudhu. Jadi basmalah dulu ya. Jadi niat, kemudian membaca basmalah. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Setelah membaca basmalah, kemudian membasuh tangan. Kita cuci dulu tangannya sampai pergelangan tangan. Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur. Jadi kumur-kumur ini juga termasuk sunnah wudhu. Kita bersihkan mulut kita. Yang keempat yaitu menghirup air ke dalam kedua lubang hidung. Jadi hirup ya air, kemudian kita keluarkan. Tidak dihirup terus ya, tapi hirup sedikit kemudian kita keluarkan. Dan yang kelima, mengusap atau menggosok sela-sela jari, tangan, dan kaki. Jadi ketika kita membasuh tangan dan kaki, itu sekaligus kita menggosok-gosok jari-jari tangan dan kaki kita. Karena biasanya yang kotor itu ada di situ, nggak terlihat ya. Jadi itu sunnahnya kita usap atau kita gosok-gosok. Kemudian selanjutnya menyapu seluruh kepala. Jadi kalau tadi wajibnya, rukunnya itu mengusap sebagian kepala. Nah ini sunnahnya yaitu seluruh kepala diusap. Nah tapi tidak dengan air yang banyak gitu ya. Kita ambil air 1 cebok kemudian kita siram, itu tidak ya. Jadi ini menyapu. Kalau menyapu itu sedikit air ya. Semuanya kepalanya, seluruh kepalanya disentuh. Selanjutnya membasuh kedua telinga. Ini telinganya juga dibasuh. Ini termasuk sunnah. Kemudian mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan. Jadi ketika kita membasuh tangan, maka yang diutamakan yang pertama yaitu yang sebelah kanan dulu. Baru kemudian yang sebelah kiri. Selanjutnya membasuh masing-masing anggota wudhu sebanyak 3 kali. Jadi ketika membasuh tangan itu 3 kali. Menyapu kepala juga 3 kali. Ini sunnahnya. Tapi kalau rukunnya itu cuma 1 kali saja. Selanjutnya membasuh anggota wudhu secara berturut-turut tanpa diselingi pekerjaan lain. Jadi ketika berwudhu itu harus sesuai dengan rukunnya ya. Rukunnya setelah ini gitu ya. Jadi tidak diselingi dengan pekerjaan lain. Misalkan habis niat kemudian nyanyi dulu, baru kemudian membasuh muka. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi tidak boleh diselingi dengan pekerjaan yang lain. Kemudian sunnah yang terakhir yaitu berdoa sesudah berwudhu. Insya Allah semuanya sudah hafal ya doa sesudah wudhu. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi kalau kita sudah berwudhu kemudian melakukan hal-hal yang berikut ini, maka ketika kita akan sholat kita harus wudhu lagi karena wudhunya sudah batal. Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari dubur atau kubul. Jadi bisa angin, bisa air, atau bisa benda padat ya. Jadi bisa karena kentut, bisa karena buang air kecil, bisa juga karena buang air besar. Jadi ini bisa menyebabkan wudhu kita batal. Jadi kalau mau sholat harus wudhu lagi. Yang kedua yaitu tidur nyenyak atau tertidur. Jadi maunya kita tunggu duhur nih gitu, terus kita tidur-tiduran, ternyata tertidur. Maka ketika sudah masuk waktu sholat duhur kita harus wudhu lagi karena
tidur. Yang ketiga yaitu hilang akal sebab mabuk atau gila. Jadi kalau kita gila, naudzubillah ya. Jadi kita harus kalau mau sholat harus wudu lagi. Ini membatalkan wudu. Selanjutnya, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah, ini juga membatalkan wudu ya. Jadi kalau nggak sengaja ini tersentuh dengan temannya yang lain jenis ya, maka wudu kita batal. Jadi harus wudu lagi. Selanjutnya, menyentuh kubul atau dubur bagian dalam dengan telapak tangan. Jadi kita nggak buang air kecil, tapi kita misalkan nyeboin adik kita buang air besar misalkan, dan kita nyeboin ya, berarti kan kita memegang duburnya. Nah, jadi itu bisa membatalkan wudu kita. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Jadi kalau tadi kita hadas kecil itu menghilangkannya cukup dengan berwudu ya. Tapi kalau kita berhadas besar, maka kita menghilangkannya harus dengan mandi wajib ya. Contoh-contoh hadas besar yang pertama yaitu selesai haid bagi wanita. Jadi setelah haid bagi wanita dewasa harus mandi wajib. Kemudian selesai atau setelah melahirkan. Yang ketiga yaitu setelah nifas. Jadi nifas ini adalah darah yang keluar sesudah melahirkan. Yang keempat, meninggal dunia. Jadi kita tahu ya, kalau kita meninggal itu kan dimandiin. Nah, yaitu mandi besar. Dan yang kelima, baru masuk Islam atau mu'alaf. Jadi kalau ada orang yang baru masuk Islam atau menjadi mu'alaf, maka dia diwajibkan untuk mandi. Rukun mandi. Rukun mandi ini ada dua. Yang pertama yaitu niat, yaitu menyengaja atau berniat di dalam hati untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh tubuh, kulit dan rambut. Jadi tidak boleh ada yang tertinggal. Semuanya harus basah. Sunnah mandi wajib. Kalau tadi rukun yang wajib dikerjakan, yang sekarang sunnahnya ya. Yang pertama yaitu membaca basmalah pada permulaan mandi. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Jadi wudu dulu baru kemudian mandi ya. Yang ketiga, menggosok-gosok badan dengan tangan. Jadi digosok, jadi tidak hanya disiram tapi digosok. Dan yang keempat, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Selanjutnya berurutan. Jadi tidak dibolak-balik urutannya ya, tapi berurutan dari rukunnya tadi. Alhamdulillah, itu tadi materi kita untuk hari ini. Tinggal nanti kita mempraktekannya saja ya.
Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.